Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Irhamullah, NIM 17660045. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal desain saya yang berjudul Perancangan Wisata Museum Arkeologi Sekaran berbasis pendekatan arsitektur regionalisme. Untuk yang pertama, yaitu studi awal, Malang mempunyai beragam kekayaan sejarah. Salah satu kekayaan sejarah tersebut adalah bangunan-bangunan tua yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang tinggi. Khususnya Dukuh Skarpuro, tepat lokasinya situs Sekaran yang berada di bantaran jalan tol antara Tol Pandaan dan Malang. Cagar budaya Sekaran dapat dikategorikan cagar alam tidak layak wisata karena ketidakterawatannya dan terbengkalai. Kemudian, sedangkan kita lihat dari tabel tersebut bahwa wisata terus naik dan berpotensi memunculkan wisata baru, dan dari sini muncullah sebuah peluang untuk melanjutkan dan memperbaiki sistem situs arkeologi Sekaran. Tujuan ini bertujuan mampu menerapkan konsep bangunan terhadap rancangan wisata Museum Arkeologi Sekaran. Tujuan lain adalah menjaga situs peninggalan, perilaku masyarakat senang belajar sejarah, dan memfasilitasi ekonomi warga. Sedangkan untuk kriterianya yaitu interaktif, dengan ruang dan lingkungan, dan fleksibilitas fungsional ruang dan bangunan berkelanjutan yang efisien terhadap lingkungan. Kemudian, dalam ruang lingkup desain, saya bagi menjadi skop rancangan dan user. Untuk skop rancangan terdapat museum, galeri, perpustakaan, food court, bazar, dan public space. Sedangkan untuk user, untuk semua kalangan mulai dari balita hingga dewasa maupun tua dalam skala internasional. Kemudian, untuk referensi objek desain, museum ini memberikan fasilitas berupa galeri, perpustakaan, food court, bazar, dan public space yang memiliki ketentuan dan standar dengan berdasarkan referensi objek desain yang bersumber dari buku Data Arsitek Jilid 1 dan Jilid 2 dan Book Educational and Research Facilities. Kemudian berikut ini beberapa penjelasan teori dari arsitek mengenai regionalisme. Namun saya hanya mengambil satu tema rancangan yang saya terapkan pada desain rancangan saya, yaitu menurut Kenneth Frampton, bagaimana menjadi modern dan untuk kembali ke sumber, cara menghidupkan kembali tua, tidak aktif peradaban, dan mengambil bagian dalam peradaban universal. Yang saya simpulkan dari keterangan tersebut menjadi teori transformasi. Teori transformasi yang akan saya gunakan adalah menurut Anthony C. Anthony Ades. Di sini saya mengimplementasikan tema rancangan berupa transformasi, tetapi ada beberapa step. Yang pertama adalah the traditional strategy external, yaitu saya menggunakan hasil analisa set yang dimasukkan ke dalam bentuk ide saya. Kedua, borrowing, yaitu menggunakan beberapa konsep dari studi banding yang saya pakai. Untuk yang ketiga adalah decomposition, yaitu saya mengkomposisikan antara bentuk yang pertama dengan teori-teori borrowing. Sedangkan yang keempat adalah the traditional strategy internal, yaitu baru saya mengkolaborasikan dengan yang internal dengan memasukkan fungsi dan struktural kriterianya. Dan kemudian nilai keislaman dan pendekatan. Untuk kesimpulan dari ayat dan hadis di atas adalah bahwa sejarah bagi kehidupan manusia yaitu sebagai peneguh hati, pengajaran, peringatan, dan sebagai sumber kebenaran. Sehingga pendekatan dari nilai keislamannya berupa mempelajari masa lalu atau sejarah untuk pembelajaran yang berupa museum. Untuk studi preseden objek wisata museum, saya mengambil 3, yaitu makam Museum Soekarno sebagai kesan monumental, selain ditampilkan dengan bentuk, juga tata letak dan lokasinya yang terbuka luas dan memiliki pandangan oversize. Yang kedua,
New Acropolis Museum dirancang dengan garis horizontal cadangan dan kesederhanaan maksimal, memfokuskan perhatian pengunjung pada karya seni. Kemudian yang ketiga, musealization dari Castle St. George. Presisi potongan yang sama digunakan dalam elemen yang dimasukkan, yang memungkinkan pengunjung untuk dengan nyaman berkeliaran melalui situs. Kemudian untuk lokasi perancangan berada di Kelurahan Penjaraan, Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan luas tapak total 400 meter persegi, dengan dikelilingi sawah dan berupa vegetasi. Vegetasinya berupa pohon pisang, bambu, dan pohon nangka. Dengan batas dan view sebagai berikut. Dari arah utara terdapat view persawahan, dari arah barat terdapat view perbukitan, dari arah timur terdapat view perkebunan, dan dari arah selatan terdapat view jalan tol. Untuk kondisi sirkulasi pada tapak hanya dapat melalui Jalan Raya Sekarpuro dan Jalan Tol Pandaan Malang, namun masih melewati permukiman penduduk setempat untuk akses masuk. Kemudian untuk listrik dan air sementara belum ada, dikarenakan tapak yang berada di area persawahan dan hanya terdapat listrik dari rumah warga terdekat. Dari data berikut, mendapatkan klimatologi untuk matahari cerah dengan serong utara, sedangkan suhu udara rata-rata 29 derajat, dan angin sejuk panjang untuk sepanjang hari, sehingga disimpulkan meskipun matahari terik, namun tetap sejuk. Sedangkan untuk kontur dominan landai karena di lingkungan persawahan. Untuk pada proses desain, saya melakukan beberapa kegiatan hingga saya menemukan tujuan, dimulai dari berpikir dan mencari lokasi yang cocok untuk desain saya. Dan kemudian ketika sudah menemukan lokasi yang cocok, saya survei ke lokasi untuk menganalisa agar dapat menemukan teori yang cocok untuk desain dengan strategi saya, yaitu memvariasi bangunan, merespon alam, dan mengkomposisikan dengan keislaman. Sehingga muncullah tahap di mana implementasi dari semua aspek dibawa ke dalam pola pikir untuk bentuk desain. Dengan pendekatan regionalisme ini, saya menyimpulkan sebuah pemikiran, bagaimana caranya manusia mengerti sejarah dan belajar hanya dengan visual bangunan itu sendiri. Yang terakhir, untuk ide dasar desain, tagline saya kali ini adalah bangunan yang bercerita. Tagline ini saya temukan dengan beberapa tahap, ada 4. Yang pertama adalah ada 2 isu, recreation dan education. Yang kesimpulan dari isu site adalah memerlukan wisata yang dapat mengedukasi atau tempat belajar. Kemudian yang kedua ada 2 kesimpulan juga, yaitu fungsi dan tujuan, di mana kesimpulan dari potensi adalah memfungsikan cagar budaya sesuai dengan keterkaitan isu yaitu wisata yang mengedukasi. Kemudian yang ketiga, dari ide itu saya membentuk strategi dengan memasukkan potensi untuk menyelaraskan antara teori borrowing dengan studi keislaman dan mengimplementasikannya dengan tapak tanpa melupakan tradisional sejarahnya. Kemudian untuk desain, bentuk desain di mana ide yang sudah didapat, saya mentransformasikan terhadap pendekatan saya dengan prinsip pada proses desain. Dari kesimpulan berikut, bahwa pemikiran pada proses desain yang saya buat dapat saya masukkan ke dalam ide dasar desain untuk dapat menceritakan sejarah hanya dengan merasakan melalui bangunan. Sekian penjelasan dari saya. Hormat saya, Iqbal Irhamullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.